teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya ingin mengonfirmasi semua temuan saya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga anggota pertimbangan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam. Selamat siang, Profesor. Sehat selalu. Siang. Iya. Saya baru saja kembali dari Pasar Pramuka dan miris saya melihat karena banyak sekali di sana yang kemudian mencari obat sampai kemudian tabung oksigen dan juga regulatornya. Tapi mereka kalau obat oke, nggak ada masalah, tapi oksigen dan regulatornya mereka tidak menemukan. Apa yang Prof dapatkan informasi terkait hal ini? Pertama, ini memang terus terang menjadi kepanikan tersendiri untuk masyarakat kita. Mesti saya sampaikan kepada masyarakat bahwa menggunakan oksigen itu sebenarnya itu adalah atas instruksi dari dokter gitu loh. Jadi artinya masyarakat jangan terburu-buru seperti tadi ya, artinya berburu tabung oksigen tadi. Padahal belum tentu perlu. Nah, belum tentu perlu, betul sekali belum tentu perlu. Karena sekali lagi pun kalau misalnya memang kita merawat pasien yang karena sesuatu hal butuh oksigen, itu juga tentu atas instruksi dokter. Karena kan ada dosis yang diberikan. Dan ini penting, Prof. Tidak semua pasien COVID membutuhkan tabung oksigen. Ya sejatinya begini, sebenarnya kalau pasien COVID itu sudah yang kita bilang masuk dalam keadaan sedang atau berat di mana saturasi oksigennya turun, itu memang membutuhkan oksigen. Well, itu memang itu justru. Tapi kan itu di rumah sakit kan nggak terlalu banyak. Di rumah sakit artinya tidak terlalu kesulitan karena rumah sakit kan punya fasilitas untuk membuat oksigen sendiri ya, regasifikasi kalau tidak salah namanya itu. Ya, jadi begini, memang di beberapa rumah sakit itu memang sudah dipersiapkan suatu tempat untuk oksigen yang disentralisasi. Cuman memang dengan kondisi seperti ini di mana jumlah pasiennya membludak gitu ya, pasien ada yang harus nunggu ruangan, duduk di IGD dengan kursi. Nah, itu kan memang nggak mungkin selang itu sampai ke tempat dia dari suatu site-nya atau tempatnya kayak colokan listrik gitu loh Mas Aiman. Nah disitulah butuh tabung oksigen. Jadi saya melihat memang beberapa rumah sakit ini kekurangan tabung oksigen karena sejatinya memang sebagian besar rumah sakit itu sudah tidak menggunakan tabung oksigen lagi karena kita kan sistemnya udah sistem sentralisasi gitu. Jadi kalau di ruang perawatan sih nggak ada masalah, cuma karena sekarang ada di tenda dan lain sebagainya, maka perlu itu dia extender, ada perpanjangan, betul. Karena itulah di sini kalau masyarakat ini berebut-rebut ini, kasihan yang memang sedang membutuhkan tabung oksigen. Kalau produksi oksigennya sih nggak ada masalah menurut cukup saya. Ya, Prof? Ya, kalau saya rasa sih cukup ya, karena kan kita memang punya BUMN untuk aneka gas itu kan ada ya. Tapi tadi untuk keperluan kecil kan tetap mesti ada tabung. Kalau yang soal gejala ringan misalnya, atau tanpa gejala tapi punya komorbid penyakit penyerta, mereka khawatir kemudian untuk membeli tabung oksigen. Bolehkah itu? Saya bilang nggak perlu beli. Sekarang kalau seumpamanya, ini kita bilang COVID loh ya, lain kalau penyakit lain, Mas Aiman. Saya bilang COVID nih, karena kalau COVID dia mengalami perburukan, itu mesti ke hospital, nggak bisa. Karena begini, kalau di hospital nanti ada yang kita bilang dengan high flow nasal kanul, jadi dengan tekanan tinggi. Kalau yang dikanul sedikit itu hanya untuk kepentingan emergensi saja, paling 2 liter, 4 liter gitu loh di hidung itu saja. Kalau mesti pakai alat lagi kan tidak mungkin dikerjakan di rumah, itu bukan home care, itu mesti di hospital. Iya, ada juga sekarang video yang viral, Prof, membuat oksigen sendiri dari aerator. Aerator itu adalah untuk oksigen ikan, sering dibilangnya seperti itu ya. Ya, betul. Itu nggak membantu sama sekali. Ya itu kan juga sesaat aja ya tekanan, karena kan tujuan kita itu kenapa disuplementasi, karena memang kemampuan paru kita yang sudah menurun sehingga kita membutuhkan oksigen directly to paru-parunya gitu ya, masuk langsung ke paru-parunya. Oleh karena itu dipasang di hidung dan dikasih tekanan dari tekanan itu tadi itu misalnya 2. Kalau sekedar itu ya ini hanya sesaat saja misalnya gitu. Yang saat ini harus dilakukan
bagi pasien yang isoman dengan penyakit penyerta misalnya, tapi dia mungkin tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Kan mungkin saja ya Prof, meskipun punya penyakit Ya, penyerta. betul. Kalau buat masyarakat yang kebetulan sekarang sedang isolasi mandiri, baik Anda dengan tanpa gejala maupun gejala ringan, dengan komorbid atau tanpa komorbid, sebaiknya Anda attach dulu dengan dokter. Jadi jangan sampai artinya hanya mendapat informasi, oh ini minum obat ini beli sendiri, nah itu jangan. Ya, ya. Karena di situ nanti akan di-guide oleh dokternya, oleh petugas kesehatannya, apa yang harus dikerjakan oleh pasien tersebut. Misalnya apa, Prof? Bisa disebutkan, Prof? Salah satunya dia nggak perlu obat itu, tapi dia minum misalnya. Kortikosteroid, dexamethasone itu nggak boleh pada gejala, itu udah risetnya di Inggris sudah membuktikan sebutan. Kita juga bisa lihat bahwa kortikosteroid itu tidak diberikan pada kesempatan tanpa gejala maupun gejala ringan. Bahkan sedang pun juga kita lihat, kalaupun mau diinjeksi sedang dan berat gitu loh. Karena obat itu steroid banyak efek sampingnya. Dari nggak mau makan, pasien itu menjadi mual. Padahal orang yang isoman itu membutuhkan makan yang cukup, makan yang banyak. Ketika dia nggak mau makan, itu akan drop. Karena sebenarnya sejatinya kan dia berarti kalau dia itu ringan atau tanpa gejala, berarti kan daya tahan tubuhnya cukup baik untuk melawan virus tersebut. Nah, dia harus support dengan makan agar dia di-maintain dulu dalam seminggu 2 minggu ini. Paham saya, kita ini memang dalam keadaan kecemasan yang luar biasa. Tapi justru di dalam kecemasan itu kita harus mesti tenang dulu. Karena kalau kita cemas ini kita paksakan untuk melakukan sesuatu, akhirnya kita tidak bisa memikirnya secara normal. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ari Fahrialsyam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga anggota pertimbangan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih Prof. Sehat selalu untuk kita, untuk bangsa Indonesia juga. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melisiknya eksklusif